Siksa Kubur, film horor garapan Joko Anwar, telah ditonton 3 juta lebih penonton yang sekarang masih tayang di bioskop. Film ini berkisah tentang kakak beradik bernama Sita dan Adil yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya dan trauma yang diakibatkan peristiwa bom bunuh diri. Sosok Sita kecil diperankan sangat baik oleh Widuri Putri, sedangkan Sita dewasa dimainkan oleh Faradina Mufti. Setelah beranjak dewasa, Sita ditemani kakaknya Adil yang diperankan Reza Rahadian, dan Adil kecil diperankan oleh Muzaki Ramdan. Mereka hidup dengan ambisi besarnya yang ingin mencari orang paling berdosa untuk memastikan kebenaran siksa kubur yang sedari kecil menjadi pertanyaan, dengan cara ikut dikuburkan bersama mayat tersebut sambil merekamnya. Dan orang tersebut adalah Pak Wahyu, si pemilik pesantren yang diperankan oleh Pak Slamet Raharjo. Ini gila sih. Nyir orang nggak percaya tahayul, Dil. Ya, seperti kebanyakan film-film Joko Anwar, selalu ada teori-teori menarik sepanjang film hingga endingnya, yang bikin banyak orang penasaran. Tentu teori tentang siksa kubur marak bermunculan sejak perilisan film ini pada 11 April 2024. Sebagian besar teori itu berusaha menjawab pertanyaan yang muncul dalam cerita. Penonton berlomba-lomba mengungkapkan teori dan interpretasi mereka terhadap perjalanan hingga peristiwa yang dialami Sita dan juga Adil. Interpretasi para penonton juga semakin beragam, lantaran siksa kubur ditutup dengan ending yang bermakna luas, tapi tak sedikit juga bikin orang kebingungan. Nah, di sisi lain, penonton juga berburu easter egg atau detail-detail menarik siksa kubur dan dihubungkan dengan karya terdahulu Joko Anwar. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingatkan dulu bahwa video ini mengandung spoiler yang belum nonton film Siksa Kubur. Jadi saya sarankan tonton dulu filmnya di bioskop, baru bisa simak video ini. Siksa kubur hanya di bioskop Lebaran. Film ini merupakan karya ke-10 Joko Anwar dan menjadikan film tersebut paling ambisius dan personal bagi sang sutradara. Dan tampaknya film ini tidak mudah para penonton cerna, sebab jalan ceritanya cukup rumit dan memiliki plot twist mengejutkan. Ya, penjelasan yang pertama, kapan siksa kubur sebetulnya dimulai. Visual penyiksaan dalam kubur secara gamblang ditampilkan di menit-menit akhir dalam filmnya. Namun, sebenarnya siksa kubur telah dimulai sejak 1 jam pertamanya. Petunjuk ini terdengar dari pernyataan Pak Wahyu sebelum ia tewas bunuh diri, yaitu siksa kubur tak berwujud fisik, namun berasal dari ketakutan paling besar seseorang di dalam hidupnya. Sita sebagai karakter utama punya ketakutan terbesar bahwa di saat ia percaya bahwa agama itu salah, ternyata orang-orang membuktikan bahwa siksa kubur benar adanya. Hal ini ditandai semenjak kejadian pertama Sita masuk ke dalam kubur. Dari situlah Sita dan Adil mengalami siksa kuburnya. Muncul berbagai kejadian aneh ke Sita seperti kematian Bu Nani, teman perawatnya yang menusuk dirinya sendiri, dan dihantui oleh Pak Wahyu yang juga masuk ke dalam terowongan dekat pesantren. Sementara Adil dihantui rasa ketakutannya kepada mayat-mayat di saat memandikan jenazah. Nah, tokoh Adil ini terasa sedikit aneh dan misterius. Adil ini ternyata adalah pengidap nekrofilia, atau sebuah kelainan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan dengan mayat. Petunjuk-petunjuk yang menguatkan argumen tersebut adalah ketika adegan Adil diusir istrinya dari tempat mereka tinggal. Istrinya mengeluh pada Adil bahwa Adil lebih suka untuk bergaul dengan mayat. Lalu kalimat lain yang diucapkan istrinya adalah bahwa selain nafkah uang, dia juga butuh nafkah batin. Apa yang menyebabkan Adil mengidap nekrofilia? Tentu hal tersebut terjadi akibat trauma masa kecil Adil ketika dilecehkan oleh Pak Wahyu. Ya, dalam babak pertama saat Sita dikubur terasa biasa-biasa saja. Sita tidak melihat ada siksa kubur terhadap mayat Pak Wahyu, dan Adil berhasil menggali kembali kuburan untuk mengangkat Sita. Namun, hal ini merupakan bentuk halusinasi Sita dan Adil karena sebenarnya mereka telah mati. Mereka tidak bisa membandingkan realita dan alam kubur karena hal itu adalah bentuk dari siksa kubur.
Jadi teorinya begini, Sita sudah meninggal saat percobaan pertama masuk ke liang lahat Pak Wahyu, dan akhirnya terkubur hidup-hidup lalu kehabisan oksigen. Sedangkan adiknya, Adil, juga meninggal karena terpatok ular saat menunggu aba-aba Sita. Karena scene ini diperlihatkan ular mendekati Adil saat Adil duduk sendirian menunggu Sita. Nah, adegan Sita masuk ke kuburan Pak Wahyu dan Adil terpatok ular adalah gambaran bermulainya proyeksi sakaratul maut Sita dan Adil. Teori ini diperkuat di saat adegan ritual oleh para penghuni panti, yang dimana jelas dikatakan oleh Bu Juwita bahwa melihat siksa kubur tak perlu mata, namun hanya perlu percaya. Yang dimana menjelaskan semakin banyak Sita tidak percaya, ia akan semakin disiksa dengan surrealis dunia di siksa kuburnya, yang memunculkan teror yang aneh-aneh di setiap menitnya. Dan banyak juga yang beranggapan bahwa mereka penghuni panti ini adalah penganut sekte Ramyunom. Lalu detail lain yang ditampilkan adalah di saat Sita berhasil keluar dibantu oleh Adil, Adil terlihat bengkak di area mata dan lehernya, yang mengindikasikan ia dipatok oleh ular yang lewat di sekitarnya. Kemudian di saat mereka berjalan tertatih-tatih, terdapat suara yang mengatakan, Man Robuka, yang berarti kini mereka telah memasuki fase kematian di saat Sita dan Adil ditanyai oleh malaikat. Lalu easter egg lainnya yang bikin penasaran yaitu batu nisan Ismail Masbet. Ya, film pendek berjudul Grave Torture yang juga garapan Joko Anwar membuka ceritanya dengan kematian pembunuh berantai bernama Ismail Masbet. Kemudian anaknya melihat kengerian siksa kubur ayahnya karena enggak sengaja ikut masuk ke dalam liang lahat. Nama Ismail Masbet ini masih ada di dalam film Siksa Kubur. Kalau kamu jeli, nisan kuburan yang ada di samping kuburan Pak Wahyu bertulis I Masbet. Kemungkinan besar kuburan itu memang kuburan dari Ismail Masbet yang ada di film pendek Grave Torture. Selain scene itu, Ismail Masbet juga terdapat di koran setelah terjadinya bom. Ya, film pendek Grave Torture memang seakan sengaja disambungkan dengan siksa kubur. Selain judul serupa, masih ada easter egg lain yang seolah menjadi garis penghubung lini masa kedua film ini, yaitu suara kaset di radio yang didengarkan oleh Sita. Itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Orang tua Sita dan Adil meninggal dunia karena aksi pria misterius yang melancarkan serangan bom bunuh diri. Penyebab serangan itu antara lain lantaran si pelaku mempercayai suara rekaman siksa kubur yang katanya menjadi wahyu untuk melakukan hal semacam itu. Nah, rekaman ini jika didengarkan, sepertinya rekaman suara siksa kubur Ismail Masbet di film Grave Torture. Kemudian ditemukannya majalah maya di laci meja milik Pak Wahyu. Ya, film Pintu Terlarang, Pengabdi Setan, dan Pengabdi Setan 2 memunculkan keberadaan sekte sebagai sumber dari permasalahan yang misterius dan bikin bergidik ngeri. Lalu, adakah sekte semacam ini di film Siksa Kubur? Ya, memang secara keseluruhan, film ini enggak terlihat seperti membicarakan sekte. Namun, petunjuk adanya majalah di laci Pak Wahyu dan juga penghuni panti yang bersikap aneh, seolah menandakan keberadaan sekte, guys. Nah, bisa jadi Pak Wahyu masuk ke dalam sekte Herosase. Herosase merupakan sebuah organisasi perkumpulan di mana anggotanya memiliki kebiasaan untuk menonton video-video sadis dan mengerikan untuk memuaskan hasrat mereka. Dan para anggotanya tidak boleh menanyakan sebuah pertanyaan tentang kejadian apapun di tempat tersebut. Ya, Joko Anwar sendiri telah mengkonfirmasi bahwa ada satu petunjuk di film Siksa Kubur. Joko Anwar mengatakan, aku cuma mau bilang di Siksa Kubur, perhatikan pohonnya. Nah, pohon yang dimaksud adalah pohon yang berada di pemakaman tempat Pak Wahyu dikubur, yang mirip dengan sebuah lokasi di film Pengabdi Setan 2, yang berada dekat rumah rusun keluarga Rini. Dan ini memungkinkan lokasi pemakaman di film Pengabdi Setan 2 sama seperti di pemakaman di film Siksa Kubur, guys. Lalu ada scene kematian tokoh Bu Nani yang diperankan oleh Christine Hakim. Ada kaitannya dengan film Perempuan Tanah Jahanam. Hal tersebut karena tokoh Christine Hakim pada film Perempuan Tanah Jahanam memerankan tokoh Nyi Misni yang sering menguliti perempuan untuk ritual.
Namun, ada satu adegan akhir yang memperlihatkan saat handphone Pak Wahyu diambil oleh tangan wanita tua yang mengenakan cincin, yaitu Bu Nani, yang kemudian dipanggil oleh suaminya bernama Pak Pandi. Hal tersebut memberi jawaban bahwa kejadian aneh yang terjadi di panti jompo adalah proyeksi sakaratul maut Sita di dalam kubur. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada yang mati kecuali Pak Wahyu. Karakter Pak Pandi juga tidak benar-benar selingkuh, dan Bu Nani tidak benar-benar mati karena mesin cuci. Begitu juga Suster Lani tidak mati, dan juga tidak akan jadi selingkuhannya Pak Pandi. Jadi konteks film Siksa Kubur pada akhirnya film ini menyajikan film horor psikologi yang didasarkan terhadap suatu kepercayaan. Percaya atau tidak semuanya dilimpahkan kepada penonton, namun kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Film ini berhasil menggiring kepercayaan dengan cara tidak mengungkapkan dengan gamblang, melainkan mengalir lambat seiring berjalannya cerita. Untuk itulah penggunaan slow burn diterapkan di filmnya, bukan hanya semerta-merta untuk mengenalkan karakter, melainkan memberi ruang kepada penonton untuk terus berpikir dan merefleksikan dirinya dengan mengaitkan pengalaman hidupnya bersama dengan penceritaan film. Dari sinilah Siksa Kubur menjadi film horor surrealis yang formatnya terkesan baru dalam perfilman Indonesia. Sudah saatnya para penonton tak hanya disuguhi cerita yang langsung terarah, melainkan penonton harus bisa memahami apa isi dari cerita film ini terhadap kehidupannya masing-masing. Jadi itulah sedikit teori dan detail-detail menarik dari film Siksa Kubur. Mungkin ada tambahan dari kalian? Jangan disimpan aja, silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.